wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Chero Chandrakanta, NPM 1913031004. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sadana Lastri, NPM 1913031016 di sini. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pujiati MPD dan Bapak Suroto SPD MPD. Selamat menyaksikan semuanya. Persediaan atau inventories merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Inventaris dalam persediaan sering menjadi aset lancar terbesar dari perusahaan dagang manufaktur. Istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Nomor 14, yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktif. Sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual atau perpetual inventory system terus melacak perubahan dalam akun. Artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan atau pengeluaran barang langsung dalam akun persediaan saat terjadinya. Berdasarkan sistem persediaan periodik atau periodic inventory system, perusahaan menentukan jumlah persediaan secara berkala. Seperti yang ditunjukkan namanya, perusahaan mencatat semua pembelian persediaan selama periode akuntansi untuk mendebit akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi untuk biaya persediaan untuk dijual selama periode tersebut. Pengaruh kesalahan persediaan. Kesalahan penyajian akhir. Jika persediaan akhir dilaporkan terlalu rendah, maka kerja dan rasio lancar juga terlalu rendah. Jika beban pokok penjualan dilaporkan terlalu tinggi, maka laba neto akan terlalu rendah. Kesalahan penyajian pembelian dan persediaan. Tidak diperhitungkan barang-barang dalam pembelian dan persediaan menyebabkan persediaan dan utang yang terlalu rendah dalam persediaan. Stok dari kesalahan dalam penilaian persediaan. 1. Validitas nilai persediaan dalam penilaian persediaan. Apabila terdapat kesalahan metode persediaan, maka penilaian persediaan akhir menjadi tidak sesuai. Hal ini tentunya dapat menimbulkan informasi yang bias. 2. Validitas nilai beban pokok penjualan dalam laporan operasional. Beban pokok penjualan yang tidak sesuai nilai asli
dapat mengakibatkan nilai surplus dan defisit laporan keuangan menjadi bias. 3. Kesalahan dalam perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan yang salah dapat menimbulkan penilaian kinerja keuangan yang berbeda. Biaya yang dimasukkan dalam persediaan. Satu adalah biaya produk. Biaya produk atau product cost adalah biaya yang menempel ke persediaan. Biaya tersebut umumnya meliputi 1. Biaya pembelian, 2. Biaya konversi, 3. Biaya lain yang timbul dalam membawa persediaan ke titik penjualan dan dalam kondisi untuk dijual. Selanjutnya adalah biaya periode. Biaya periode atau period cost adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya produksi seperti biaya beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Dalam kondisi normal tidak dimasukkan sebagai bagian dan biaya persediaan. Yang ketiga adalah perlakuan diskon pembelian. Diskon pembelian atau perdagangan merupakan pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Diskon ini dapat digunakan sebagai insentif untuk pembelian pertama atau sebagai hadiah untuk pesanan dalam jumlah yang besar. Ada arus metode biaya rata-rata atau average cost method menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama tersedia selama satu periode. Menggunakan metode persediaan periodik di mana persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan dihitung sebagai berikut dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Lalu selanjutnya adalah first in, first out atau FIFO. Metode first in, first out mengasumsikan bahwa barang-barang dikeluarkan sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan dalam perusahaan manufaktur atau dijual perusahaan dagang. Karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli paling akhir. Sistem persediaan periodik jumlah persediaan hanya dihitung pada akhir bulan. Biaya persediaan akhir dihitung dengan mengambil biaya dari pembelian paling terakhir dan dikerjakan kembali sampai semua unit dalam persediaan diperhitungkan. Dalam semua kasus FIFO, persediaan dan harga penjualan akan sama pada akhir bulan terlepas dari apakah yang dipakai adalah sistem persediaan perpetual maupun periodik. Yang selanjutnya adalah last in, first out atau LIFO. Metode last in, first out atau LIFO mencocokkan atau menyesuaikan, dengan kata lain matches, biaya dari barang-barang yang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah persediaan periodik, maka diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang terjual atau dikeluarkan selama 1 bulan berasal dari pembelian paling akhir. Selanjutnya adalah materi dasar pemilihan metode persediaan. Walaupun tidak ada aturan yang absolut untuk itu, namun kecenderungan untuk memilih LIFO atau last in first out biasanya dapat disebabkan oleh kondisi berikut ini. 1. Harga jual dan pendapatan telah meningkat lebih cepat dibandingkan biaya sehingga mendistorsi laba. Kedua adalah situasi di mana LIFO sudah menjadi tradisi seperti toko swalayan dan industri yang dicirikan oleh stok dasar konstan seperti industri penyulingan kimia dan kaca. Sebaliknya, LIFO mungkin tidak akan tepat dalam situasi 1. Harga cenderung menurun terhadap biaya. 2. Pemakaian metode identifikasi khusus identifikasi khusus sudah merupakan tradisi seperti dalam bisnis mobil, peralatan pertanian, barang seni, dan perhiasan antik. Ketiga, biaya per unit
cenderung menurun seiring dengan meningkatnya produksi, sehingga meniadakan manfaat pajak yang mungkin disediakan. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.